Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Selasa 23 Januari 2024 dengan judul Obat yang ampuh untuk dosa. Ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kristus berkata kepada para muridnya, "Kamu adalah terang dunia. Sebagaimana matahari terbit di langit untuk memenuhi dunia dengan terang, demikian pula para pengikut Yesus harus memancarkan terang kebenaran kepada mereka yang meraba-raba dalam kegelapan, kesesatan, dan tahyul. Tetapi para pengikut Kristus tidak memiliki terang bagi diri mereka sendiri. Cahaya surgalah yang jatuh ke atas mereka, yang akan dipantulkan oleh mereka kepada dunia. Terang kehidupan ditawarkan dengan cuma-cuma kepada semua orang. Setiap orang yang mau dapat dibimbing oleh sinar terang dari matahari kebenaran. Kristus adalah obat yang ampuh untuk dosa. Tidak seorang pun dapat beralasan atas keadaan mereka, pendidikan mereka, atau temperamen mereka sebagai dalih untuk hidup dalam pemberontakan melawan Allah. Orang menjadi berdosa adalah karena pilihan mereka sendiri yang disengaja. Juru selamat kita berkata, "Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak." Ketika tuntutan Allah disajikan, mereka yang mencintai dosa menunjukkan karakter sejati mereka dengan kepuasan yang mereka tunjukkan terhadap kesalahan dan kekeliruan orang-orang yang mengaku Kristen. Mereka digerakkan oleh roh yang sama dengan tuan mereka, setan, yang Alkitab nyatakan sebagai penuduh saudara-saudara. Biarkan laporan jahat dimulai, dan lihatlah seberapa cepat itu akan dibesar-besarkan dan disebarkan dari bibir ke bibir. Berapa banyak yang akan menikmatinya seperti burung nasar di atas tumpukan sampah. Orang Kristen sejati, dia yang melakukan yang benar. Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kehidupan saleh dan percakapan sucinya adalah kesaksian setiap hari melawan dosa dan orang berdosa. Dia adalah perwakilan hidup dari kebenaran yang dia akui. Terhadap para pengikut yang tulus hati ini, Yesus menyatakan bahwa ia tidak malu menyebut mereka saudara. Setiap orang yang pada akhirnya mendapatkan kehidupan kekal akan menunjukkan semangat dan pengabdian dalam pelayanan kepada Tuhan di dunia ini. Mereka mengetahui tugas mereka dan melakukannya dengan sepenuh hati dan tanpa rasa takut. Mereka mengikuti cahaya yang menyinari jalan mereka, terlepas dari konsekuensinya. Allah kebenaran ada di pihak mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Renungkan lebih dalam. Apakah hidup saya merupakan kesaksian untuk atau melawan dosa? Bagaimanakah saya bisa tahu jawabannya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat jelas bila mana kita mendengar dengan seksama pekabaran melalui renungan ini, bagaimana sesungguhnya tidak ada alasan bagi semua anak-anak Tuhan untuk menyatakan bahwa di-excuse dalam melakukan dosa oleh karena tabiat, oleh karena karakter, bawaan, dan lain sebagainya, bahkan cobaan-cobaan. Tetapi sesungguhnya kelemahan-kelemahan manusia sudah ditanggungkan di atas Tuhan dengan pengorbanan melalui kehadirannya untuk menjadi teladan. Dan dia janjikan bahwa akan ada kekuatan bagi setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Maka Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi akan kuasa-kuasa setan yang berusaha untuk membuat kita jauh daripadanya. Yang menjadi bagian kita sekarang ini adalah bagaimana kita menerima obat yang ampuh ini, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi, tetapi Tuhan akan selalu berada dekat dengan kita. Tinggal bahagian kita, bagaimana kita memohon kepadanya supaya kita tetap mendapatkan kekuatan. Semoga hari-hari kita selalu bersandar kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, kami merasa bersuka cita pada hari ini oleh karena kami dapat kembali disegarkan melalui pekabaran firman Tuhan. Dan melalui renungan ini ya Bapa, nolong kami untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sering kami melakukan segenap kejahatan dan melukai hati Tuhan dalam hidup kami, baik lewat perkataan, pikiran, dan tingkah laku kami ya Bapa. Kami memohon ampun, biarlah kiranya Tuhan akan meneguhkan kami, mengubahkan kami kembali, supaya kami dapat hidup dalam jalan dan terang kebenaran Tuhan. Ya Bapa, hari ini dimanapun umat-umat-Mu berada, Tuhan akan menyertai dan memimpin kami ya Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian kami. Berkati yang sakit, berikan pemulihan dan kesembuhan menjadi bagian mereka. Demikian juga ya Bapa, Tuhan mencurahkan berkat yang berkelimpahan dalam segala usaha tangan, pekerjaan, dalam segala rencana-rencana dapat berhasil. Anak-anak dalam pendidikan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan tuntun supaya mereka juga berhasil meraih harapan dan cita-cita. Demikian juga mereka akan tetap menjadi anak-anak yang setia, membanggakan kehidupan orang tua, membawa sukacita di tengah keluarga dan juga memuliakan Engkau. Ya Bapa, orang-orang tua yang kami kasihi, peliharalah hidup mereka Bapa, supaya mereka juga tetap sehat. Dalam kesehatan yang mereka miliki, mereka tetap setia untuk memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami mohonkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ampuni kami Bapa dari dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.